Lukman Republik menghadirkan informasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Pemkab Jember, Senin 28 Agustus 2023. Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 613 PNS Pemkab Jember di Aula PB Sudirman diberikan atas dharma bakti dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara dalam kurun waktu pengabdian selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Langsung diberikan oleh Bupati Jember Insinyur Haji Hendi Siswanto STIPU dan Wakil Bupati Kiai Haji MB Firjaun Barlaman, didampingi oleh Sekda Jember Hadi Sasmito SHMSI dan Kepala BKP-SDM Sukowinarno SHSPD MSI. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak serangkaian kegiatan pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya berikut ini. Allah ya Ghaffar, ampuni dosa-dosa kami Allah. Jauhkan kami dari rasa sombong, jauhkan kami dari rasa ria, jauhkan kami dari rasa sum'ah, karena kelebihan yang ada pada diri kami, yang semuanya ujian darimu pada diri kami ya Allah. Ya Rabb, bukakan mata hati ini agar kami bisa selalu introspeksi diri pada diri kami. Allahumma ghafir lana wali walidina wali masyayikhina wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikan kesehatan pada diri kami, berikan tenaga, kekuatan pada diri kami ya Allah, agar kami bisa melaksanakan yang benar dan itu benar, dan kami bisa menjauhkan yang salah. Kalau itu salah, berilah keberkahan pada diri kami ya Allah. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu mabadu. Yang terhormat Bapak Bupati Jember, Bapak Insinyur Haji Hendi Siswanto STIPU, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Jember, Bapak Kiai Haji Firjaun Barlaman, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Bapak Hadi Sasmito SHMSI, yang saya hormati Bapak Asisten para Kepala UPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember, yang saya hormati para camat, lurah di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember, serta Bapak Ibu para penerima Satya Lencana Karya Satya yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga hari ini kita dapat hadir dan mengikuti acara penyerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat. Mohon izin Bapak Bupati melaporkan kegiatan penyerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. 1.
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. C. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. D. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. E. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. F. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. G. Permen-Pan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. H. Peraturan BKN Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksana PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. 2. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023 dimulai pukul 15 sampai dengan selesai bertempat di Aula PB Sudirman Pemerintah Kabupaten Jember. 3. Jenis kegiatan penyerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya tahun 2023. Maksud dan tujuan. Maksud dalam rangka memberikan penghargaan kepada PNS atas dharma bakti dan kesetiaannya terhadap bangsa dan negara dalam kurun waktu tertentu, yaitu 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. B. Tujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja PNS sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai yang lain. 5. Uraian kegiatan. Kegiatan disampaikan sebagai berikut. Jumlah usulan pada tahun 2021 adalah sebanyak 644 orang dengan rincian sebagai berikut. Untuk SLKS 30 tahun itu sebanyak 163 orang, usulan SLKS 20 tahun sebanyak 118 orang, usulan LSKS 10 tahun sebanyak 363. C. Satya Lencana Karya Satya yang diserahkan pada hari ini adalah usulan tahun 2021 sebagaimana surat Bapak Sekda tertanggal Oktober tahun 2021 yang merupakan usulan pertama dari pemerintahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati setelah vakum pengusulannya sejak tahun 2016. Oleh karena itu mohon tepuk tangan. C. Keputusan Presiden Indonesia Republik Indonesia nomor 115/TK tahun 2022 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada PNS Pemerintah Kabupaten Jember sebanyak 613 orang yang terdiri dari SLKS Satya Lencana Karya Satya 30 tahun sebanyak 153 orang, SLKS 20 tahun sebanyak 111 orang, dan SLKS 10 tahun sebanyak 349, sehingga totalnya 613 orang. Jumlah usulan Satya Lencana Karya Satya tahun 2022 yang insya Allah nanti akan kami terima oleh pemerintah Kabupaten Jember sekitar bulan Februari Maret tahun 2024, usulannya adalah sebanyak 1086 orang dengan rincian 30 tahun 145 orang, usulan SLKS 20 tahun 148 orang, kemudian usulan SLKS 10 tahun 793. Oleh karena itu mohon doa restunya kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan usulan tahun 2022 sebanyak 1086 mudah-mudahan disetujui oleh Bapak Presiden dan usulan diterima oleh Kabupaten Jember. Dengan hormat mohon izin perkenan Bapak Bupati Jember untuk menyerahkan secara langsung piagam dan lencana Satya Lencana Karya Satya SLKS tahun 2003 ini.
Hasil yang diharapkan kami sampaikan selamat kepada Bapak Ibu penerima penghargaan dan kepada yang terhormat Bapak Bupati Jember. Kami mengaturkan banyak terima kasih yang telah mengusulkan dan berkenan untuk menyerahkan secara langsung. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dengan adanya penghargaan yang diberikan dapat meningkatkan kualitas kerja dan etos kerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Mohon izin Bapak Bupati, yang di belakang memang tertera periode Agustus tahun 2022. Itu penetapannya memang pada Agustus tahun 2022. Sehingga untuk insya Allah untuk yang periode tahun 2022 usulan tahun 2022 insya Allah pada bulan Agustus ini penetapannya, dan insya Allah bisa kita terima pada awal tahun 2024. Sebelum diakhiri, mohon izin kami bacakan pantun dan tolong dijawab keren. Pergi ke Surabaya bersama kawan, jangan lupa bekal makanan dibawa. Selamat bagi penerima penghargaan, jadikan motivasi untuk etos kerja. Satu lagi dijawab mantap. Pergi ke Sumber Jambe membeli durian, durian nikmat dimakan bersama kawan. Jember terbukti semakin keren dipimpin Pak Hendi dan Gus Rijon. Demikian laporan kegiatan penyerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara berikutnya penyerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya periode Agustus tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember secara simbolis. Pertama akan diberikan kepada Bapak Dr. Andes Edi Budi Susilo MSI 30 tahun. Berkenan Bupati Jember untuk menyerahkan kepada penerima yang didampingi oleh Wakil Bupati Jember. Penyerahan kedua diberikan kepada Bapak Dr. Andes Sigit Akbari MSI 30 tahun. Penyerahan berikutnya diberikan kepada Ibu Isnaini Dwi Susanti SHMSI 30 tahun. Penyerahan berikutnya diberikan kepada Ibu Dr. Anda Sartini MM 20 tahun. Penyerahan selanjutnya diberikan kepada Bapak Dr. Andes Suprihandoko FM 20 tahun.
Penyerahan selanjutnya diberikan kepada Ibu Yuliana Harimurti SEMSI 20 tahun. Penyerahan selanjutnya diberikan kepada Bapak Insinyur Imam Sudarmaji 20 tahun. Penyerahan selanjutnya diberikan kepada Bapak Sutioso SH 20 tahun. Penyerahan berikutnya diberikan kepada Bapak Bobi Arisadi SSTP 20 tahun. Penyerahan selanjutnya diberikan kepada Bapak Dr. Hendro Sulistiono MM 10 tahun. Penyerahan terakhir diberikan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Musodak MHI MSI 10 tahun. Kami ucapkan terima kasih berkenan Bupati Jember untuk memberikan sambutan. Pertama kami ucapkan selamat kepada para penerima tanda kehormatan Satya Lentana Karya Satya. Saya juga sudah dapat 3 saya, jadi sudah tua. Saya sudah dapat 10 tahun, 20 dan 30 tahun, dapat semua. Nggak ada yang 40, kalau ada 40 dapat lagi 40. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya di tahun 2021 pada bulan Oktober saat itu kami saat mendapatkan SK di bulan Februari tahun 2021 sebagai Bupati Jember bersama Wakil Bupati Gus Firjon. Yang pertama saya lihat pada saat itu saya cek adalah tentang tanda kehormatan pada saat itu di bulan Februari, karena saya juga mantan jadi pegawai negeri dulu Bu. Kami pensiun dini tahun 2015 akhir, kami pensiun dini. Kami sudah mendapatkan Satya Lentana kehormatan pada saat itu dengan Bapak Presiden SBY pada saat itu. Dan kami cek di situ, ternyata Jember belum ada yang menerima pada saat itu. Kaget setengah mati saya, betul-betul kaget. Dan saat itu kami langsung sampaikan pada teman-teman Pak Sekda untuk segera mengusulkan. Dan terus terang saja Bapak Ibu sekalian, kami masih belum mengecek siapa yang dapat pada saat itu. Saya bilang usulkan sebanyak-banyaknya. Usulkan sebanyak-banyaknya, sudah masukkan semua. Kriteria-kriteria insya Allah selama masih jadi pegawai, insya Allah dapat, saya bilang gitu. Karena waktu itu kami pengalaman, kami melalui assessment pada saat itu kami di Jakarta Bapak Ibu. Karena kami dari pemerintah, dari Kementerian Perhubungan di pusat. Dan kami melalui ada assessmentnya pada saat itu. Dan merupakan satu kebanggaan
Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan adanya tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya ini adalah satu kehormatan dan penghargaan dan kebanggaan, sekaligus kebanggaan buat kita semua sebagai ASN. Karena ukurannya itu, begitu kita selesai sebagai ASN, selesailah sudah kita mengabdikan diri kepada negara, dan tentunya begitu mendapatkan penghargaan itu, tanda kehormatan ini, Satya Lencana ini adalah bagian dari bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi, sesuai yang diharapkan oleh negeri ini. Itu adalah tanda buktinya. Dan insya Allah Satya Lencana Karya Satya ini bagian pertanggungjawaban nanti di akhirat nanti. Bahwa dengan adanya tanda kehormatan ini, bahwa Bapak Ibu adalah orang baik-baik dan sudah melaksanakan abdinya kepada negara ini. Tanda buktinya adalah Satya Lencana Karya Satya hari ini. Dan ini merupakan satu tanda, dan ini wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Bentuk syukurnya adalah bahwa sudah melaksanakan tugas yang diembankan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai abdi negara yang siap melayani masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada beberapa kawan-kawan kami yang bertanya juga, Pak, kok kami tidak dapat? Tidak dapat. Saya sampaikan bahwa yang mengajukan Satya Lencana ini bukan hanya Jember saja, itu se-Indonesia. Se-Indonesia tadi sudah disampaikan oleh Pak Suko bahwa yang untuk berikutnya ada 1086 yang baru. Tentunya tahun ini pula kami juga akan menginventarisir, Pak Suko segera menginventarisir kembali hak-hak dari kawan-kawan sekalian para ASN untuk bisa diajukan kembali. Dan itu harus dikawal di Jakarta. Harus dikawal karena ini menjadi satu tanggung jawab kita pemerintah Kabupaten Jember, juga sekaligus hak dari kawan-kawan ASN. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya bagi teman-teman Bapak Ibu yang sekarang sudah purna, sudah pensiun, dan sekarang masih mendapatkan tanda kehormatan ini adalah satu hal yang terus melekat pada diri Bapak Ibu sekalian. Meskipun sekarang sudah bukan sebagai abdi negara, tapi abdi masyarakat tetap dicurahkan untuk kepada masyarakat tetangga, minimal kepada keluarga, terus mengabdikan diri, terus berbenah, terus memperbaiki diri untuk membantu yang lain, manfaat pada orang lain. Tentunya selama bekerja sampai pensiun masih terus bermanfaat, itulah makna dari kartu kehidupan. Jadikan tanda Satya Lencana Karya Satya ini sebagai satu pegangan bahwa negara menghormati panjenengan semuanya. Yang berikutnya juga kepada teman-teman yang saat ini masih aktif, kami sangat berharap dengan adanya Satya Lencana ini hendaknya dapat menjadi motivasi bagi seluruh PNS, dan dengan senantiasa memegang kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Untuk itu kami sangat berharap tingkatkan lagi kompetensi dan kapabilitas dalam menjalankan tugas secara profesional, serta jadikanlah suri teladan bagi PNS lainnya maupun bagi masyarakat di lingkungan masing-masing. Bapak Ibu sekalian, buat teman-teman para ASN yang masih bekerja saat ini, tentunya keterbatasan anggaran APBD yang ada saat ini bukanlah suatu bagian ukuran bahwa tidak melakukan kontribusi kepada masyarakat. Masyarakat ini sesuai dengan bagian kawan-kawan teman-teman OPD. Tentunya masyarakat perlu bantuan, perlu dukungan, perlu stimulan-stimulan program dari pemerintah. Kalau kita mengharapkan hanya bekerja, hanya menunggu surat masuk atau disposisi dari pimpinan, tentunya itu sangat terbatas sekali. Karena surat masuk dan disposisi dari pimpinan atau bahkan dari APBD itu sangat terbatas. Tapi kalau kita melihat problematika dari masyarakat kita, satu contoh sekarang tadi kalau kita kasih contoh dari TPHP sekarang, dari Pak Imam Darmaji, beliau mendapatkan 10 atau 20 dapat 20 tahun. Beliau ada yang bertanggung jawab terhadap di bidang pertanian. Bidang pertanian ini semuanya, pertanian ini bukan hanya berkebun saja, juga pertanian yang ada, juga tentang hutan, perkebunan, juga tanggung jawab beliau. Kalau kita ngikuti dengan anggaran yang ada tersedia di TPHP, terbatas ruang lingkup kerjanya di tahun 2023 ini. Namun kebutuhan masyarakat, setiap tahun mau ada APBD, tidak ada APBD, kebutuhannya tetap. Masyarakat perlu pupuk, masyarakat perlu, petani perlu dapat untung yang banyak. Ya,
bantuan pengairannya juga butuh tetap airnya mengalir di sawahnya. Mau ada APBD, nggak ada APBD, tetap seperti itu. Maka dari itu, harapan kami ada satu semangat motivasi dari TPHP, satu contoh ini ya. Ini untuk menjemput bola kepada masyarakat yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa tulur-tulur like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun.